Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel Bimbel G Privat. Nah, di part perdana tahun 2023 ini teman-teman, kita akan belajar bersama atau membahas soal bersama-sama teman-teman mengenai soal-soal persiapan P3K tahun 2023. Sebagaimana teman-teman ketahui, pada tahun ini pemerintah membuka banyak lowongan buat teman-teman khusus tenaga P3K, baik teknis maupun P3K guru. Jadi teman-teman, part kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal prediksi pamungkas mengenai materi tes kompetensi manajerial, khususnya submateri integritas. Tentu berdasarkan peraturan Kemenpan RB nomor 38 tahun 2017. Jadi teman-teman, tolong jangan di-skip, semoga bermanfaat buat teman-teman. Tetapi sebelum itu, tinggalkan komen positif, like, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman perlu saya ingatkan, nanti teman-teman, kalau teman-teman itu memilih mengikuti P3K tahun ini, teman-teman itu akan dihadapkan 4 jenis tes. Tes yang pertama adalah tes kompetensi teknis. Jadi kalau di CPNS itu ada 2 tahapan, kalau di P3K itu cuma satu tahapan saja tesnya, tetapi ada 4 jenis tes nanti teman-teman ya. Maksudnya tes tertulisnya itu ada 4 jenis soal yang akan teman-teman hadapi. Yang pertama adalah tes kompetensi teknis. Tes kompetensi teknis itu teman-teman, dia sesuai dengan bidang yang teman-teman ampuh atau bidang keahlian teman-teman. Misalnya teman-teman mau mendaftar P3K guru, tentu yang akan ditanyakan sesuai dengan mata pelajaran yang Anda ampuh atau pedagogiknya gitu ya. Kalau teman-teman mendaftar sebagai P3K teknis, tentu disesuaikan dengan formasi yang teman-teman pilih. Kemudian yang kedua adalah tes kompetensi manajerial yang akan kita bahas sebentar. Kemudian yang ketiga adalah tes kompetensi sosio-kultural. Nah, tentu teman-teman, kita sebagai calon ASN melalui jalur P3K, kita dituntut untuk memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan kehidupan bermasyarakat, pengetahuan tentang budaya bermasyarakat. Itu yang akan diukur teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tes wawancara. Jadi keempat tes ini teman-teman itu yang akan teman-teman dapat di tes P3K tahun ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita akan kenal lebih jauh tentang kompetensi manajerial berdasarkan Kemenpan RB. Jadi, teman-teman, berdasarkan peraturan Kemenpan RB yang ada di lampiran 2, itu dijelaskan bahwa kompetensi manajerial yang diukur itu terbagi menjadi 8 poin, teman-teman ya. Terbagi menjadi 8 poin, 1 sampai 8. Yang pertama adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan sampai pengambilan keputusan. Nah, ke-8 poin ini yang akan kita pelajari tahap demi tahap, teman-teman. Jadi, stay tune terus di channel ini ya, teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita akan memahami lebih jauh tentang definisi integritas. Jadi bagaimana seseorang itu berintegritas menurut Kemenpan RB, teman-teman ya. Berdasarkan peraturan Kemenpan RB tentunya nomor 38. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Menurut Kemenpan RB, integritas itu adalah konsisten berperilaku, selaras dengan nilai norma etika organisasi atau berdasarkan dengan aturan, kalau saya singkatnya gitu. Kemudian jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Jadi kita harus jujur di dalam bekerja, baik kita sebagai bawahan, sebagai pimpinan, sebagai rekan kerja, dan sebagai penentu kebijakan di dalam sebuah perusahaan atau lembaga profesional gitu ya teman-teman ya. Kemudian menciptakan budaya etika tinggi. Jelas, etika tinggi artinya saling menghormati antara rekan kerja, kemudian saling menghormati antara pimpinan dan bawahan, itu namanya beretika tinggi, teman-teman. Kemudian yang paling penting juga harus bertanggung jawab. Jadi berintegritas artinya jujur dan bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan
beserta resiko yang menyertainya. Jadi seseorang berintegritas teman-teman, dia harus bertanggung jawab dan berani mengambil resiko atas keputusan yang dilakukannya. Gitu ya teman-teman, itu sekilas tentang integritas menurut Kemenpan RB. Kemudian Kemenpan RB ini teman-teman, dia membagi integritas itu menjadi 5 level pembagian ya. Integritas itu menjadi 5 level atau indikator. Mulai dari level 1 sampai level 5. Lengkap dengan deskripsi dan indikator perilaku yang diukur. Apa saja level itu teman-teman? Silakan saksikan berikut ini. Nah, teman-teman, setelah teman-teman melihat beberapa level indikator yang diukur di submateri integritas berdasarkan Kemenpan RB tadi, saya harap teman-teman sudah punya pemikiran, sudah punya gambaran yang jelas tentang integritas, gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau kita perhatikan soal-soal tes kompetensi manajerial itu mirip-mirip dengan soal TKP kalau di CPNS. Tetapi kalau di TKP kan teman-teman mungkin ada yang sudah pernah ikut tes CPNS, dia itu lebih panjang-panjang soalnya. Kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama juga untuk menjawab. Nah, kalau ini kita lihat teman-teman, dia itu soalnya singkat-singkat, kemudian kita disuruh memilih jawaban yang paling ideal gitu ya. Di sini itu teman-teman perlu tahu tidak ada jawaban yang skornya 0. Skornya itu antara 5, 4, 3, 2, dan 1. Di mana 5 itu adalah untuk pilihan jawaban yang paling ideal, yang paling benar. Kemudian 1 yang paling kurang tepat jawabannya. Itu ya teman-teman. Jadi jangan pernah kosongkan tipe soal seperti ini. Nah, teman-teman, sekali lagi mirip dengan soal TKP. Kita diberikan kasus atau kondisi, kita disuruh memilih jawaban yang paling ideal. Nah, kalau dari saya, teman-teman, sebelum memilih jawaban, saya punya tips. Jadilah orang yang ya sedikit munafik. Bahasa kasarnya gitu ya, teman-teman, munafik gitu. Atau cobalah jadilah orang yang paling ideal dan sempurna gitu. Kalau saya bilangnya gitu. Jangan pernah teman-teman menjawab berdasarkan pengalaman pribadi selama ini. Jangan mencoba jujur dalam menjawab soal-soal seperti ini ya teman-teman. Itu tipsnya. Jadilah seolah-olah itu Anda sempurna sebagai seorang ASN. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman. Kita lanjut. Kita di sini diberikan kasus Anda adalah pegawai pusat yang mendapatkan kenaikan jabatan dan ditempatkan di daerah terpencil. Maka Anda akan apa? Sikap Anda itu seperti apa? Gitu. Kita lihat teman-teman, di level 1 integritas, kita diukur integritas kita dalam kapasitas pribadi. Artinya, kita mau diukur seberapa besar integritas kita di tataran pribadi kita. Cara berpikir kita, cara mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Gitu ya, tanpa pengaruh pihak luar. Gitu. Dari segi pribadi kita. Gitu. Apakah dia mampu beretika sesuai dengan aturan dalam organisasi itu atau tidak dari segi pribadinya? Apakah dia mampu menerima tugas sepenuhnya sesuai dengan kapasitas pribadinya? Apakah dia jujur? Apakah dia bertanggung jawab dari segi pribadinya? Itu level 1. Gitu ya, dalam kapasitas pribadi. Jadi murni dari karakter aslinya, apakah berintegritas atau tidak, teman-teman. Kalau kita lihat di poin 1.2 di sini katanya melaksanakan ini indikator perilakunya ya. Seseorang dikatakan berintegritas tinggi menurut Kemenpan RB jika melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari, gitu ya. Pada tataran individu atau pribadinya dulu.
gitu. Kemudian tidak menjanjikan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi, artinya itu tidak membolehkan terlibat dalam praktik KKN, gitu. Pribadinya itu sudah menolak KKN, gitu. Kemudian di sini jelas melaksanakan peraturan kode etik organisasi. Kalau berbicara tentang P3K, teman-teman, tembaknya itu adalah ASN, berarti kita harus sesuaikan dengan kode etik ASN. Di sini saya sudah comot beberapa poin kode etik seorang ASN gitu. Di sini jelas di poin ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. Berarti seorang ASN itu harus rela, harus ikhlas menerima tugas sesuai dengan perintah atasan. Entah itu ditempatkan di daerah terpencil selama tidak melanggar undang-undang. Jelas ya poinnya teman-teman? Gitu. Kemudian berarti pilihan jawaban A melakukan negosiasi itu salah, jelas salah ya. Jelas kurang tepat. Kenapa? Karena kita sebagai seorang ASN tidak boleh menolak. Negosiasi itu berarti dia tidak menerima dengan ikhlas. Gitu ya. Kemudian meminta agar dimutasi ke divisi lain. Kita sebagai seorang ASN atau P3K nantinya, kita tidak boleh meminta jabatan tertentu. Kalau dimutasi di divisi lain itu seolah-olah meminta jabatan tertentu, teman-teman. Dia tidak ikhlas menerima keputusan atasannya, gitu. Kemudian mengusulkan nama rekan kerja lain untuk menggantikan, ini jelas salah. Kenapa? Karena seolah-olah dia tidak menerima keputusan itu, kemudian dia melempar tanggung jawab itu ke orang lain. Mengkambing hitamkan rekan kerja yang lain, itu salah ya teman-teman. Sekali lagi kita harus ikhlas, kita harus penuh tanggung jawab menerima putusan dan tugas dari atasan. Gitu. Selama tidak melanggar peraturan yang berlaku dan kode etiknya. Kemudian yang E, menolak kenaikan jabatan tersebut. Jelas sangat salah. Jadi kalau dikasih poin, ini mungkin poinnya 1 teman-teman. Dia itu dilarang keras untuk menolak. Tetapi kita harus patuh dan tunduk sama perintah atas. Termasuk jika kita ditempatkan di daerah terpencil. Gitu ya, sekali lagi. Berarti jawaban yang paling tepat jelas sekali. Menerima sepenuh hati, menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jelas, tanggung jawab adalah ciri dari seseorang yang berintegritas. Kalau teman-teman perhatikan, tadi saya sudah jelaskan tentang pengertian integritas itu sendiri. 2 kata kunci di situ, jujur dan bertanggung jawab, serta berani menerima risiko atas keputusan yang dibuat. Oke teman-teman, lanjut lagi di nomor yang kedua. Jadi sekali lagi, jawaban soal nomor 1 adalah D teman-teman. Tapi jika teman-teman punya pandangan yang berbeda, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut dengan soal yang kedua, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dapat soal yang agak panjang seperti ini, biasanya di kalimat pertama itu adalah intermezzo. Andi adalah seorang pekerja proyek di sebuah perusahaan. Biasanya itu ya intermezzo ya, kalimat pembuka. Jadi kalau saya, teman-teman, langsung saja di kalimat kedua. Biasanya kalimat kedua dan seterusnya itu berisi masalah yang dimaksud. Gitu ya. Tetapi suatu ketika, ya betul, suatu ketika dikala Andi sedang menggarap proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, Andi mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karirnya di perusahaan itu. Maka sikap yang seharusnya diterapkan Andi adalah gitu ya. Sebenarnya sama saja, ini masih integritas. Kita mau diukur gitu. Jika kita sebagai Andi, kita mau bersikap seperti apa gitu. Ingat, mencoba menjadi pribadi yang ideal dan sempurna. Gitu ya teman-teman. Kita ingat kembali tentang definisi definisi integritas. Teman-teman, di definisi integritas kita Kemenpan RB sudah mendefinisikan bahwa integritas itu adalah konsisten berperilaku, selaras dengan nilai, kemudian jujur dan bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Setelah itu teman-teman kita mencoba eliminasi jawabannya gitu ya. Kalau kita lihat ya yang E itu jelas salah, kurang tepat. Mencari-cari dalang di balik kegagalan tersebut. Ingat teman-teman, mencari dalang artinya mengkambing hitamkan rekan kerja yang lain. Dia tidak bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukannya gitu. Kemudian meminta maaf atas kegagalannya. Ini boleh tetapi kurang tepat. Yang diperlukan bukan minta maaf, tetapi bertanggung jawab sepenuhnya, gitu ya. Kata kunci bertanggung jawab itu adalah C dan D, antara 2 itu. Kemudian baca dulu yang D, tidak berputus asa.
Andi menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran langkah ke depan. Ini sangat betul juga teman-teman ya, bukan sangat betul, tapi boleh juga tidak berputus asa artinya dia gigih. Seorang ASN atau pegawai itu memang harus gigih. Tetapi teman-teman, di soal ini kita dituntut untuk bersikap, artinya tindakan konkret yang dilakukan itu apa, gitu ya. Ini kurang tepat teman-teman. Jadi antara C dan D. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang dilakukan boleh. Bertanggung jawab kalau saya teman-teman itu jawabannya adalah C, ya C. Jadi C. Kenapa bukan D? Kalau menurut saya bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri itu bukan bentuk tanggung jawab, tetapi lari dari tanggung jawab. Seharusnya dia mampu menerima resiko pekerjaan yang diberikan, bukan lari dari tanggung jawab. Mengundurkan diri, urusan mengundurkan diri itu adalah urusan kode etik dan aturan di sebuah perusahaan, gitu ya, bukan inisiatif dari pegawai itu. Kalau dia berinisiatif untuk mengundurkan diri, berarti dia kata kasarnya pengecut, teman. Kalau saya gitu ya. Jadi kegiatan untuk mengundurkan diri tidak diperbolehkan. Itu bukan bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah menerima putusan perusahaan atau organisasi kerja profesional. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Lanjut lagi di soal nomor 3. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi dengan soal yang nomor 3, teman-teman. Sekali lagi, kalau kita diberikan soal-soal seperti ini, itu yang agak panjang, kemudian di orang ketiga gitu ya, dikasih kasus orang ketiga, ya langsung saja baca kalimat kedua gitu. Suatu ketika Aryo diminta pimpinannya untuk bekerja lembur. Ya, jelas, kode etik seorang ASN kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, tidak boleh dikesampingkan. Jadi gitu ya. Suatu ketika Aryo diminta pimpinannya, tiba-tiba ada telepon dari istri. Jadi Aryo ini adalah seorang kepala keluarga, kepala rumah tangga. Di rumah yang memberitahukan bahwa anaknya itu sedang sakit. Jadi teman-teman, sebagai seorang yang berintegritas tinggi, memang kita harus dahulukan pekerjaan. Tetapi jika kita dihadapkan pada kondisi bahwa kita adalah kepala keluarga yang harus bertanggung jawab pula terhadap keluarga anak dan istri, maka teman-teman, kita harus mampu memproporsikan antara urusan pekerjaan dengan urusan keluarga. Tidak boleh melupakan salah satunya, gitu ya, tetapi tetap mendahulukan pekerjaan. Gitu. Ingat ya, pekerjaan lebih dahulu, tetapi tidak boleh melupakan urusan keluarga. Apalagi dia sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, seorang ayah, gitu, bertanggung jawab atas ayah, atas anak dan istrinya. Bukankah seorang ASN dituntut untuk bertanggung jawab? Gitu ya, teman-teman. Kita eliminasi jawaban, Arya segera bergegas kembali ke rumah tanpa memperdulikan pekerjaannya. Nah itu jelas salah nih, salah. Gitu ya, mendahulukan keluarga tapi mengesampingkan pekerjaannya. Sementara di kode etik jelas bahwa ini ya, integritas pertama melaksanakan kode etik dalam tataran pribadi. Kode etik seperti apa? Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. Itu salah satu kode etik ASN. Gitu ya. Berarti tidak boleh melupakan pekerjaan. Pekerjaan kantor lebih penting daripada keluarga. Nah, ini juga salah. Ya, ingat dia adalah seorang kepala keluarga. Tidak boleh melupakan begitu saja urusan keluarga. Dia sudah ada istri di rumah, jadi Arya tetap di kantor. Ini melempar tanggung jawab sebagai seorang ayah. Tidak boleh juga. Gitu ya, teman-teman. Arya memastikan kondisinya terlebih dahulu. Bila anak sakit parah, maka segera kembali ke rumah. Ini yang paling ideal menurut saya teman-teman. Karena yang Aryo memberi tahu istrinya bahwa ia sedang lembur. Ini tindakannya cuman kabari doang, gitu. Cuman memberi kabar kepada istrinya bahwa dia belum bisa pulang. Ini ya jelas juga. Ini kalau di poin mungkin 4 ya. Dia punya atensi kepada keluarganya, tetapi dia tetap mendahulukan pekerjaannya, gitu. Itu boleh. Tetapi yang paling tepat menurut saya adalah D. Menelpon dulu, memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, dia lanjut kerja. Kalau parah, dia kembali dulu ke rumah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Gitu ya teman-teman. Menurut saya jawabannya adalah D, teman-teman. Lanjut lagi di nomor selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut di soal nomor 4, teman-teman, saya perlu ingatkan tadi di level 3, kompetensi manajerial integritas itu di level 3, katanya, tadi saya sudah jelaskan ya, saya sudah beri gambaran di awal, bahwa level 3 integritas itu, seseorang dikatakan berintegritas apabila ia mampu meyakinkan sesama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai norma dan etika. Jadi jelas, kalau di level 1,
Di level 1 tadi, kita diukur integritas kita di tataran kapasitas pribadi kita. Kapasitas sebagai seorang pribadi, gitu ya, seorang individu. Nah, kalau di level 3, kalau kita perhatikan teman-teman, kita itu diukur, kita dituntut untuk berintegritas sebagai pimpinan, pimpinan terhadap anggota yang dipimpin, gitu ya, yaitu pimpinan divisi atau apapun itu dalam lingkup pekerjaan. Nah, teman-teman, sekarang kita baca soalnya. Pak Budi adalah kepala divisi yang hendak menghadap ini. Biasanya kalimat-kalimat gini itu pertama itu ya kalimat menjelas intermezzo ya, tetapi langsung ke kalimat kedua biasanya berisi masalah. Tetapi beberapa anggota divisinya datang terlambat. Nah, maka sikap yang harus diambil oleh Pak Budi adalah eliminasi. Kalau sabar, boleh, tapi itu bukan tindakan konkret. Di sini jawaban tindakan konkret yang diperlukan ya. Berarti ini salah teman-teman ya. Bukan salah, tapi kurang tepat. Di poin selanjutnya, oke, lanjut. Menegur keterlambatan mereka, boleh. Di kesempatan rapat berikutnya, Pak Budi sebaiknya juga sengaja untuk datang terlambat. Ini jelas salah. Sebagai seorang pimpinan, harus bisa menjadi role model buat anggota yang dipimpinnya supaya menjalankan kode etik dan aturan serta etika dalam pekerjaan. Gitu ya. Pak Budi memarahi mereka, boleh. Pak Budi memahami bahwa sebuah hal yang lumrah dengan istilah jam karet ini jelas tidak tepat juga. Gitu ya, tidak tepat. Karena seseorang pimpinan dikatakan berintegritas, dia harus mampu memberi apresiasi atau penghargaan dan teguran bagi anggota yang dipimpin. Jadi teguran ya, bukan memarahi, tapi menegur dulu. Jadi itu cara memberi teguran itu ada kode etiknya juga, harus menjaga sopan santun dan lain-lain. Silakan dibaca kembali tentang level-level di dalam integritas, gitu ya teman-teman. Kemudian mampu memberi apresiasi dan teguran, jelas, selaras dengan agar bertindak selaras dengan nilai norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, jelas. Yang diperlukan sikap Pak Budi adalah menegur anggota yang dipimpinnya, bukan memarahi. Berarti yang paling tepat adalah B, teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk dapat memahami atau untuk dapat menjawab soal-soal tes kompetensi manajerial di antara 8 materi itu, teman-teman itu harus menguasai level-level atau kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Kemenpan RB. Oke teman-teman, tetap semangat. Untuk soal berikutnya, soal nomor 5, silakan teman-teman kerjakan di rumah dan tinggalkan di kolom komentar menurut versi jawaban terbaik menurut teman-teman beserta alasannya. Saya tunggu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di part berikutnya.